ngerasain kan pembesaran ayam, kok dihitung-hitung ya lumayan, kita nggak ngarit satu kan, pakan beli. pakan tinggal beli, kebetulan melimpah lah pakan tuh kalau di dekat rumah kan. Itu waktu itu pertama mulai dapat untung berapa kalau boleh tahu? Per 100 ekornya itu masih dapat 900.000 bersih. 900.000. Ya. Jadi sudah kalau boleh diingat berapa periode tuh mulai kita belajar dari pembesaran? 2 periode. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur peternak muda, kembali lagi kita ke channel kesayangan Anda. Hari ini sudah lama saya tidak buat konten berbincang ya, podcast ala dunia pertelek pitian ya. Siapa tahu ini bisa menyaingi Deddy Kobujer ya, lur ya. Gimana puasanya, masih tetap semangat? Ini nggak kerasa ini, kurang berapa hari lagi nih? Dapat berapa hari kameramen? Kameramen pernah poso. Ya kurang lebih 20-an hari lah, nggak kerasa lur ya. Dan tetap waspada saudara-saudaraku yang menunaikan ibadah puasa ya. Karena azan zuhur dan asar ini sama persis lur sama azan maghrib. Jadi hati-hati lur ya, waspada lur ya. Oke dulur, hari ini kita di kandangnya Mas Agung lagi, mitra dari peternak muda. Nah kita mau tanya-tanya nih, ini kenapa kok anak muda sampai menunda nikahnya? Iya. Kok malah ke ayam dulu, ini apa Mas? Boleh diperkenalkan, ini namanya siapa? Ya, perkenalkan, nama saya Agung. Dari mana ini? Tulangbang Barat ya? Tulangbang Barat. Tulangbang Barat, Lampung. Lampung ya. Mas Agung sekarang sejarahnya dulu itu sekolahnya di mana nih terakhir ini? Sarjana Mas, sarjana S1 kita ngambil pertanian. Oh, sarjana Ya, pertanian. sarjana pertanian. Di Jogja, di universitas apa itu? di Instiper. Nah, kawan-kawanku Instiper, lulusan Instiper nih. Instiper itu Institut Pertanian. Pertanian. Ya. Institut Pertanian Instiper itu lur, tepatnya di Jogja. Lulus tahun berapa Mas Agung? Tahun 2020. Oh, 2020 kemarin. Ya. Berapa semester baru lulus? Ya, menyelesaikan sampai selesai. Waktu yang diberikan sampai batas maksimal. Berapa semester? 14. Memaksimalkan waktu yang ada. Yang ada. Nyambi ya, nyambi apa? Nyambi keluyuran atau nyambi apa? Dulu kok sampai 14 semester itu berarti 7 tahun ya, kenyang banget itu. Hobi apa gimana? Ya, nggak semata-mata keluyuran sih Mas. Ada sedikit usaha juga di sana. Di Jogja sambil usaha ya. Terusan kan. Ngerasain kok enak. Cari uang enak, Uang enak. kuliahnya ditinggal. Ya, Nggak akhirnya keurus, terlena ya. Begitu pulang, kan kita ini kan kenal sebenarnya belum lama lur, kenal ini Iya. belum lama, ketemu juga belum lama. Awal mula tertarik ke ayam, kalau boleh tahu. Awal mulanya itu sebenarnya malah bukan ke ayam dulu Mas. Lebih punya pikiran untuk ke kambing waktu itu. Kambing. Ya. Iya. Terus kenapa kok bisa lari ke ayam? Ya waktu itu ceritanya kekurangan modal. Karena kambing notabene-nya modalnya Ya, agak besar, modalnya memang besar. tidak bisa dipungkiri kalau ayam ini modalnya bisa dimulai dari kecil ya. Soalnya kan awalnya pembesaran tuh dengan modal yang ya kalau bisa dibilang minim lah, kandang kita bisa buat sendiri kan. Kalau kambing kan minimal kita harus pakai tukang. Modal kambingnya Modal belum. kambingnya, modal pakannya yang kita main self make kan tadinya maunya. Terus kok kenapa lari ke ayam? Itu karena ada temen, kebetulan temennya kenal sama
Mas Dika. Mm-mm. Terus akhirnya diajak main tempatnya Mas Dika. Mm-mm. Terus aku minta sama Mas Dika kan waktu itu diajak ke kandangnya Mitra yang ada di Lampung Utara. Lampung Utara Mitra tepatnya. Om Yunisar, Om mitra kita Yunisar. juga Lur. Terus dikasih lah 1 box setengah. Bibit DOC-nya Ya, ya dari DOC-nya. mitra saya ya. Terus ngerasain kan pembesaran ayam, kok dihitung-hitung ya lumayan, kita nggak ngarit satu kan, Pakan beli. pakan tinggal beli, kebetulan melimpah lah pakan tuh kalau di dekat rumah kan. Karena ada toko rumahnya dekat rumah Lur. Deket sama penjual pakan itu. Ya itu Awal mulanya itu. Waktu itu pertama mulai dapat untung berapa kalau boleh tahu? per 100 ekornya itu masih dapat 900.000 bersih. 900.000. Ya. Jadi sudah kalau boleh diingat berapa periode itu mulai kita belajar dari pembesaran? 2 periode itu pun yang pertama dikasih 50. Terus selisih 50 terus selisih 3 minggu baru genep 100. Oh, 2 kali. 2 kali kayak 2 gitu. kali ya. Pertama 50, kedua 100. Setelah itu panen terus piye meneh? Terus Karena udah, terinspirasi karena- di sana itu ya, terinspirasi di mitraku itu ya. terus kok ngelihat pertamanya pengen bikin ayam kan, bikin ayam indukan. Terus tak pikir-pikir kok wah, nggak mampu bikin ayam. Oh, maksudnya menyilangkan sendiri ya, untuk jadi pengennya induk. menghilangkan sendiri kan. Heeh. Sempat punya pikiran begitu kan. Soalnya setelah dipikir-pikir juga kan, ya itu tadi Mas. Bikin ayam tuh ya nggak, ya tahu sendiri lah. Terus Soalnya aku baca-baca kan ayam yang bagus itu gimana. materi-materi ayam. gimana. Cari di Google, lihat di YouTube. Kok ketemu YouTube-nya Mas Yoga. Tadinya sebelum aku memulai mau ayam itu aku nggak tahu YouTube-nya Mas Yoga itu, nggak tahu aku. Oh, iya. Ke Pak Darta pun Ke mitraku pun belum tahu Belum kalau tahu. ada YouTube, belum. tahu. Oh. Terus akhirnya tahu toh YouTube sampean, terus ya itulah Akhirnya berhubungan ke akhirnya rumah. silaturahmi lah ya bahasanya. Iya. Saya juga disambut dengan baik sama Mas Yoga, sama Pak Didi. Ya akhirnya kita ngobrol-ngobrol. Menurut saya visi misinya sama lah. Saya ingin kita maju bareng untuk khususnya peternak mandiri. Ya itu terus jadilah seperti ini. Alhamdulillah Lur. Jadi itu sejarahnya, memang ke rumah ngobrol-ngobrol. Saya kan selalu bilang sama kawan-kawanku, saya lebih suka seperti ini. Jadi sama-sama menikmati proses dari nol. Dalam artian saya bisa kok. Bahkan bukan perkara belum, sudah pernah bahkan saya didatengin orang yang bermodal gitu kan. Maafnya ngomong ya, orang bermodal lah istilahnya. Waktu itu terakhir itu saya mau dimodali kalau nggak salah 1,2 M. Nah cuma saya berpikir bahwasannya ini nanti orang ini yang kaya makin kaya gitu kan. Wah, nggak ada sejarahnya dalam hidup saya. Visi misi saya kan selalu bilang saya mau buat sejarah lah. Bukan berarti dia sukses, karena saya enggak. Suksesnya itu karena usahanya beliau sendiri. Ayamnya hidup sampai sekarang, terbangun kandang karena usaha sendiri, karena ya modalnya sendiri. Saya hanya mengiringi dalam artian saya sudah mulai duluan, ayo yuk jalan bareng-bareng yuk gitu. Makanya beberapa tahun saya berternak saya diam dalam artian saya belum mempunyai satu susunan birokrasi untuk merekrut peternak lain untuk membentuk yang namanya mitra. Nah, ketika saya sudah menyediakan, yang paling penting di usaha ini adalah pasar. Itu faktor utama, Lur. Begitu pasar saya sudah terbentuk, jadi begitu tamu itu kan tak tanya sama sampean. Nah, sampean mau bagian mana, Mas? Mau nyetak DOC pedaging atau mau pembesaran? Terus kalau nggak salah sampean pembesaran, karena aku bilang bahwa kebutuhan DOC pedaging, Mas, khususnya di kabupaten saya pun belum bisa ke cover. Terlebih lagi khususnya Lampung, karena tidak bisa dipungkiri
Lampung sampai Sumatera ke sana itu impornya dari Jawa. Nah, ada visi lagi dan cita-cita saya yaitu mengukir sejarah lagi dulur-dulur. Lampung swasembada bibit ayam kampung. Dari mana asalnya? Oh, dari peternak-peternak rumahan seperti ini. Bayangkan kalau Mas Agung seperti ini ada 20. Satu kandangnya Mas Agung per minggu menghasilkan 10 box atau 1000 ekor. Kalau 20 itu kan berarti wis piro? 20.000 per minggu. Kan cukup nih pasar untuk Lampung. Jadi dari Lampung untuk Lampung. Nah, tentunya nanti kualitasnya akan berbeda. Satu jelas, saya harus menyeting ayam supaya pertumbuhannya cepat kan Mas Agung kan. Kedua adalah paling tidak lebih murah daripada yang lain karena tidak tertambahi transportasi DOC ya kan. Nah, dan DOC-nya fresh karena tetasan lingkungan Lampung dengan iklim Lampung. Nah, tentunya nanti akan banyak kelebihan gitu kan. Dan itu nanti bisa dibuktikan insya Allah kurang lebih. Ini usia ayam berapa sekarang? 3 bulan? 3 bulan. Insya Allah 3 bulan, berarti mungkin 2 bulan atau 3 bulanan lagi sudah mulai produk DOC kawan-kawanku ya. Semoga saja. Mas Agung, saya mau tanya, dalam merawat ayam awal-awal itu dulu kendala-kendala paling pokoknya itu apa yang dihadapi gitu kan? Kendala yang paling serius itu mungkin kesalahanku sendiri Mas ya. Mungkin karena kandang kurang anget atau malah kepanasan. Soalnya di pantatnya tuh mencret itu loh. Ya, ada 2. Antara kurang anget, itu aja sih. kepanasan, bisa juga karena pakan. Kalau pakan biasanya bagus karena masih pakan pabrikan. Jadi ciri-ciri ayam mencret itu kepanasan dia mencret, kedinginan dia mencret. Nah, suhunya harus pas. Suhu brooding itu kan di 33 derajat ya kan-kanku ya. Paling di situ ya. Iya, kalau untuk kan di rumah itu kan gang sempit banget sih Mas. Ya, awal memulai itu gangnya wah susah banget loh. Awalnya saya waktu itu sayangnya tidak mendokumentasikan sampean sih. Jadi sebenarnya sembari mengonten seperti ini, jadi mitraku seumpamanya sudah kandangnya gede, kan ngeliatin video yang sudah pernah saya upload di YouTube. Ya Allah, saya dulu seperti ini prosesnya. Saya pun seperti itu lur. Saya ngeliatin video saya yang lama gitu ya. Wah, dulu modal banner kan. Sekarang alhamdulillah ya itu proses ya kan, proses seperti Mas Agung memulai. Dan ini cerdas, ini cerdik. Bahwa kita memulai bukan dengan kok kita punya modal, ayo gas, enggak. Modal sebesar apapun Anda, saran saya dalami dulu dengan skala kecil. Untuk menakar dalam arti kita ini kan kodratnya manusia nggak bisa, aku usaha ini harus berhasil, kan nggak bisa toh. Kita nggak akan tahu seperti itu kalau nggak kita coba. Nah, savingnya atau safety-nya ketika kita memulai hal baru, dimulai dengan populasi yang kecil supaya meminimalisir yang namanya kalau terjadi kerugian kita nggak terlalu besar. Jadi yang cerdas seperti Mas Agung ini, alhamdulillah ini sekarang terbangun dan kurang lebih ini nekat juga Mas Agung ya, boleh diceritakan kok bisa ini saya akui kandangnya besar. Menurut saya pribadi, mungkin menurut kawan-kawan yang sudah kandangnya besar-besar kecil, tapi menurut saya, bagi saya ini besar. Ya. Sejarahnya, perjuangannya Mas. Perjuangannya ya pahit. Ya kalau mau dibilang gimana ya Mas, ya nggak ada diusahain banget lah intinya percaya. Tapi di sebelum memulai juga ya aku nggak ibaratnya nggak tangan kosong lah ya, nggak ada ilmu, nggak ada apa-apa gitu. Terus sempat diobrolkan juga sama orang tua. Terus aku ceritain gini. Terus awalnya masih pincang Mas. Orang tua itu ada yang satu yang support, ada yang satu tidak support. Itu kan, terus dari situ ya nekat aja. Maju terus. Gimana ya jelasinnya susah soalnya. Berjalannya waktu support semua. Tuh bahkan sampai sekarang ini saya sambung karena Mas Agung apa gimana ya, bahkan sampai detik ini bukan hanya tabungannya Mas Agung yang dipakai, tabungan orang tua ikut nyemplung di sini. Makanya jujur saya lur, setiap saya main di kandangnya Mas Agung dan kandang mitra-mitra yang lain, saya merinding. Di dalam hati saya cuma sehat top,
Tik, sehat toh ayam, berhasil lo kamu gitu loh. Karena tuanmu ini modalnya besar, memulainya dengan harapan yang besar dan tekad yang besar. Saya tuh cuma berdoa, makanya saya sering main ke sini tuh ya ngecek. Saya bisanya cuma ngecek karena nggak bisa tiap hari ngecek, ngontrol seperti itu. Makanya aku bilang sama kawan-kawan di setiap video, ayo saling mendoakan, saling mendoakan. Dari kekuatan doa itu insya Allah ayam kita juga diberi kesehatan, makanya nggak ada ruginya. Ya seperti ini, saya jujur aja, kalau ke sini merinding lur, merinding dalam artian saya paham betul nih kandang sudah sekian puluh juta, pakan sudah habis berapa juta sampai dari DOC, ayamnya sudah berapa. Nah itu doa saya cuma sehat kamu Tik, sehat kamu ayam sampai produksi, berikan feedback ke tuanmu, saya cuma begitu aja. Dan saya juga kasih tahu Mas Agung, diajak ngobrol bro kataku kan, karena iya ya kan, karena mereka ada feel toh bro. Ya kan, ada perasaan juga karena dia ada nyawa. Kalau kita tiba-tiba pure gitu kan. Ya alhamdulillah ya ayamnya ya sejauh ini ayamnya ya kalau kematian pasti ada Mas ya. Tapi dari awal ayam ini datang sampai detik ini ya kita bisa menekan kematian tuh cuman ada 4 ekor. 4 ekor ayam. Kemarin ada yang beberapa sakit, sempat kewalahan, akhirnya itu yang saya suka dari Mas Yoga itu, perhatiannya ke ya mungkin kita ini yang mau mulai lah, perhatiannya ekstra, begitu ditelepon meluncur, dikasih solusi ya ayamnya sudah mulai sehat. Iya, sehat-sehat ayamnya sekarang. Kemarin kena pilek terus kita treatment kan kawanku, kita treatment sama bapak juga, waktu video yang sebelumnya sama bapak itu kita treatment. Ya kalau saya nggak ada bapak yang ini konsultasinya, ya bisanya itu. Karena gini kawan-kawan, saya pernah di satu titik itu, saya pernah merasakan sebuah kegagalan, saya pernah merasakan sebuah kerugian. Makanya ya apa kalau nggak yang saya bagikan ini, kalau materi, hei kamu tak subsidi pakan, kamu tak kasih ayam gratis, saya belum bisa. Yang bisa ini pengalamanku, ini pengalaman orang tuaku atau bapakku, big boss ya. Ini semoga cocok ya, alhamdulillah lah ya. Juga berkat usahanya beliau. Kalau kita ini sama berkat apa, kuasa Tuhan paling pokok di situ. Tapi insya Allah Tuhan kita kan, kalau kata Ustadz atau keajarannya Mas Agung juga katanya apa Mas, kalau di gereja Mas namanya Mas, kalau saya Ustadz sampai apa namanya, pendeta. Kata pendeta juga kan Tuhan kita maha melihat ya. Kalau kita males-malesan ngerawat ayam cuma ini minum, ini pakan, tapi kalau kita ngelawatnya, ayo sehat, sayang, gitu, alhamdulillah. Ini waktu itu turun 200 ekor ya? 200 ekor. Nah, sekarang terkumpul berapa induknya? Induknya terkumpul 95 ekor. 95 ekor, separuhnya 50-50 ya, karena nggak bisa sexing saya. Jadi yang jantan kemarin kita panen untuk potong pedaging, nah ini kita sisakan betina nanti. Ya saat ini Mas sudah berbentuk seperti ini kan kalau dibilang bukan lagi sudah nyemplung, ini kejegur, bahkan basah kuyup ini kan. Orang tua yang tadinya ini gimana? Sudah 100% support? Ya akhirnya 100% support, karena ya mungkin Mas ya ngelihat menaker tekad sampean gitu ya? Ngelihat ya kerja keras lah mungkin ya. Bangun pagi, tadinya bangun siang. Itu tadi kan kawan, kadang ada yang curhat bahwasannya aku nggak disupport orang tua. Ya saya makan saranku tetap gas terus Mas, tunjukkan tekadmu. Orang tua itu akan luluh kok, pasti orang tua itu luluh. Karena orang tua ini yang diajarkan bapakku ya, sekarang saya juga punya anak. Orang tua itu nyari duit buat siapa kalau bukan buat anak? Itu bahasa, pasti semua orang tua mempunyai bahasa seperti itu. Nah cuma kan ngukur sejarahnya dulur, kalau dulur tahu, saya dulu minta motor itu bukan dibelikan motor, kambing aku Mas dulu Mas. Sebelum ayam saya sejarahnya kambing lur. Nanti kita inilah buat obrolan seperti ini sama bapakku atau sekeluarga nanti lah ya, biar kawan-kawan tahu prosesnya gitu loh, bukan tahu enaknya aja. Dulu saya dibelikan kambing, minta motor dibelikan kambing. Paham saya. Oh, jadi nernak Mas, dari sepasang sampai kandangku banyak baru berjalan sekian periode baru. Itu nggak bilang Mas, deng dianterin. Kok motor nggak ada platnya, joknya plastikan. Nah, dulu Vixen itu motor idamanku lur. Vixen dulu kan. 2000
kalau nggak salah. 2012. Motornya siapa, Pak? Ya motormu paling anyar gue gitu. Nah, itu sejarahnya. Jadi kawan-kawan yang tadinya belum disupport atau segala macam, tunjukkan dulu semangatnya. Semangat dulu. Asal itu kebaikan, insya Allah orang tua mendukung. Asal itu kebaikan. Tapi kalau untuk main-main motor, mereteli segala macam ya nggak mungkin didukung. Ini kan positif. Nah, Mas Agung, sekarang usia kalau boleh tahu sudah berapa? 27 tahun. 27 tahun. Nah, tentunya ada harapan. Ya. Saya udah punya anak satu. Harapannya juga ini. Makanya itulah kembali lagi aku merindingnya di situ. Banyak yang menaruh harapan di sini. Semoga Tuhan Mas Agung, Allahku juga. Ya sama lah kalau Nah, itu kan Tuhan kita lah. Tuhan kita dalam artian mensupport yang gitu maha loh. kuasa. Yang maha kuasa mensupport gitu loh. Ini keinginan nikah ada, sudahan. Ya itu surprise lah nanti. Surprise. setelah ini produknya. Ya yang jelas biar fokus ke sini dulu Mas. Soalnya ini ketir-ketir juga kan. Ketir-ketirnya. Ya dananya dialokasikan ke sini dulu lah. Itu loh, dulur. Ini Jadi total ini loh, Masya Allah. Kalau mau dibilang main-main ya nggak main-main juga. Soalnya kok setelah dihitung-hitung kok Perih memang. perih banget. Perih. Makanya kawan-kawanku yang jual pulet, masa jual-jual yang pulet itu dulu 80.000 dan segala macamnya usia 2,5 bulan. Itu bukan beli ayam menurut saya, beli waktu. Nah, ini merasakan sendiri nih dari DOC gimana perihnya ngurusin ayam sekian ratus sampai bertelur. Itu perih. Perih itu, Lur. Dan dalam artian ini pun nanti insya Allah kalau sudah berjalan ya inilah usaha pokoknya insya Allah Mas ya. Ya. Untuk kehidupan sehari-harinya ini sambil bertani karena ayam ini adalah usaha yang bisa ditinggal. Kambing pun bisa ditinggal, bisa disambi. Betul Bakul? Jempol dok kayak mau gas lampung kayak. Seperti itu. Bisa disambi usaha-usaha seperti ini. Itu keuntungannya. Jadi tani jalan, di belakang rumah jalan ini kan juga hanya di belakang rumah. Seperti itu kawan-kawan. Dulu sejarahnya mau kerja di luar negeri di mana Mas? Di Dubai. Di Dubai. Tadinya. Karena punya ijazah. Ya. Apa tadi mau pertanian? Jadi di Dubai juga di pertanian, bukan? Bukan di embassy. Embassy itu apa? Ya. Oh, ada link Apa ya untuk kalau Indonesianya ya? Kedutaan besar. Oh, lah. kedubesnya. Tapi yang kroconya Mas. Oh, yang bukan yang. Oh, tadinya mau ke yang di sana. kantornya, Terus ya. kok gagal gara-gara kecopit? Ya copit itulah salah satunya. Ayo sudah mau berangkat ke sana, gajinya gede loh sebenarnya. Akhirnya berlabuhlah ke ayam. Makanya harapan besar, usaha besar. Sekali lagi saya minta doanya. Saya nggak henti-henti doanya kawan-kawanku semua pemirsa di video ini. Ayo saling mendoakan. Ini harapan kita besar. Semua kita harapan kita besar. Dan satu hal saya hormat ya ke Mas Agung dan ke kawan-kawanku semua yang memilih usaha ini. Dengan segala resiko yang sudah kita tahu, yaitu angka kematian di unggas. Nah, ini bahaya sekali gitu. Makanya gimana caranya menekan itu? Satu adalah usahanya ditenani. Ya. Dalam kita merawat ayamnya, kedua ya doa apalagi gitu loh. Terus harus sering dipantau juga sih. Nggak cuman kita ngasih makan terus Balik. Soalnya kadang ada slipnya Mas. Apa itu? Ya sempet kayak mulai kendor gitu. Khususnya di sore. Males buat perasapan. Pengasapan untuk ngangetin. Untuk ya mungkin nyamuk. Ya, nyamuk. Ya nyamuk lah ya. Sempet males itu. Ya ada yang kena. Kegigit nyamuk, Kegigit mati. Nyamuk. Kalau sampai matinya enggak sih. Cuma Tapi lumpuh. Tapi lama banget proses penyembuhannya. Bisa sampai memakan waktu hampir 10 harian lebih lah. Itu efek nyamuk. Ya mungkin ke depan kalau ini nanti sudah longgar kita beli Fugger mini itulah ya. Biar nggak bakar-bakar terus kan kalau Fugger kan Fugging mini. Kawan-kawanku di Fugging. Ada cairan khusus. Itu dilakukan menjelang maghrib ya. Karena nyamuk yang berbahaya itu menjelang maghrib itu. Apalagi di sekeliling ini masih ada kebunnya. Nah, ini rawan banget itu. Makanya harus di Fugging. Sejauh ini Mas Agung cara merawat ayam bagaimana menurut sampean dengan jam terbang sampean dari
2 periode merawat DOC pedaging dan merawat DOC calon induk seperti ini? Ya yang jelas kalau melihara ayam yang saya alami tetap mutlak kebersihan Mas ya. Ya, nomor Kebersihan 1. kandang itu mutlak. Terus ya tempat minumnya setiap hari dicuci. Setiap kita ganti air minum pasti dicuci. Terus ya pemberian pakan yang sesuai lah dengan kebutuhannya, porsinya berapa. Ya harus dihitung lah. Iya, supaya juga kita nggak jebol FCR. Dan performa pertumbuhan sejauh ini usia 3 bulan ini kan tinggal betina semua. Bobot berapa Mas Sudan? Ya bobot 1314 lah. Sudah 1314. Insya Allah lah nanti tembus ya. Target kita di awal produksi sudah di atas 1,5 tahun. 1,5 tahun, 1,5 kilo insya Allah sudah tembus kawan-kawan. Nah itu target-target seperti itu dan pengukuran pakan harusnya habis sekian. Kok ini bobotnya segini? Itu kan mesti kita kan kemarin sudah ngobrol seperti itu. Supaya tidak jebol juga di kos pakan. Sejauh ini Mas Agung, sudah habis berapa sak? 16 sak. 16 sak lur Per hari ini. Nanti ini rencana sore kita mau ngambil lagi 1 sak. 16 kayak 10 wis 4 juta. Tadi wis piro? Pakan karo vitamin 7 juta. 7 jutaan lah. Itu kan perih. Aku sekali lagi merinding. Kenapa? Saya sebenarnya sudah tahu nggak tanya. Saya pernah waktu itu saya dulu nyeting 180 induk untuk memenuhi kandang baterai kulur. Wah, poso bro. Bener puasa. Yang saya maksud puasa tuh puasa seperti ini. Nggak ada pemasukan. Nyeting induk itu. Betul nggak? Iya, betul. Nggak ada pemasukan toh? Ya sebelum memulai ini juga kemarin kan sudah dikasih tahu di awal-awal. Tak omongin. Gini gimana? Tak kasih pahitnya dulu. Poso bro, engko sekian bulan. Paling awakmu nanti gajian di 2 bulan. Yang jantan dijual. Oper ke pakan. Kemarin kan subsidi silang gitu. Membantu nggak kemarin yang jantan? Ya sangat lah Mas, sangat membantu lah. Soalnya kemarin kita jual hampir 80 ekor. Soalnya kan sempat ada insiden kan waktu DOC. Iya. Kandang pok yang enggak SNI. Sumpah lur. Enggak. Apa? Kucing masuk. Oh iya dihajar kucing 15 ekor ya. 15 ekor. Aduh. Pajak di awal wis kuwi pajeke ya. Yang lain udah nggak usah sampai ini akhir gitu lah ya harapannya ya. Saya bilang laporan juga piye jawabanku? Pajak lah ya. Ya, pajak. Wiku pajak bro, mati di awal. Pajak gitu aja. Kita bukan kucing loh. Apa? Kalau berprasangka baik itu apa? Husnuzon kan, husnuzon. Wes kuwi pajake bro, sesuk wis ra nek pajak nah insyaallah gitu. Alhamdulillah itu yang kita harapkan. Tuh. Jadi 80 ekor kemarin jadi pakan. Jadi pakan semua. Jadi pakan semua, jadi vitamin semua. Sejauh ini merawatnya masih pakai vitamin pedaging toh? Pakan juga pedaging kan? Iya, pakan pedaging. Pakan masih pedaging kawan-kawan. Sampai kapan? Seperti di video saya sebelumnya, kalau sudah 1,5 kilo, ayam ini produksinya kan di 5 bulanan. Nah, nanti kalau sudah kita timbangin, sudah di 1,6an, 1,7, dan usianya sudah masuk 5 bulan, baru pakan pedaging, kita geser pelan-pelan, bertahap. Ganti pakan petelur, persiapan dia membentuk, kalau kata wong Jawa itu uritan, tapi bahasa kerennya sistem reproduksi. Ya, di dalam sini membentuk sel-sel telur kecil-kecil. Begitu belajar nelur itu sudah bobot ayam ideal, berat telur insya Allah ideal karena bobot ayamnya juga ideal, posturnya ideal. Jadi makanya kamu youtuber Edian kalau nyaranin jangan ngawur. 80 saya hanya menyeting ayam ini untuk menjadi induk. Iya, dedak aja enggak apa-apa. Gundulmu itu dedak aja enggak apa-apa. Kalau enggak gede kayak mana? Kalau hanya saat ini kenapa saya itu teriak-teriak? Telur harus besar, telur harus besar. Karena apa? Harga pakan naik. Itu nanti yang untungkan kawan kalau pakai standar yang besar. Kenapa? Janin atau embrio di kuning telur ini kan kalau telurnya 36 gram, kuningnya itu kan kecil. Kalau telurnya 40-an ke atas, kuningnya kan otomatis besar. Nah, DOC harapannya di atas 30-an gram. 32, 34 gram. Akan cepat besar gitu loh. Jadi yang pas ya seperti ini. Alhamdulillah. Makanya saya senangnya juga Mas Agung. Satu hal kenapa bisa sampai detik ini dan alhamdulillah progresnya baik. Semoga selalu baik. Adalah setiap bro begini siap
bro begini siap. Nah itu saya yang seneng. Walaupun juga di dalam aplikasinya tetap ATM dia yang dia pakai. Tolak balik bos aku nggak mengkuduni angel nggak dipakai ya alhamdulillah gitu kan. Trimisin nggak mempan. Kemarin dia nggak laporan. Coba yang pilek trimisin nggak mempan. Dia pakai nalarnya sendiri pakai tetaklor. Bener, karena satu penyakit ketika pakai satu jenis obat yang nggak sembuh, ya ganti obatnya. Akhirnya di tetaklor sembuh. Nah itu ATM, improvisasi di lapangan, di kandang. Makanya aku bilang yang tahu kondisi kandang, yang sehari-hari di kandang Anda. Jadi Anda harus peka. Yang penting modalnya itu, Mas Agung sejauh ini sudah, ayam agak nyekukru gitu, langsung tarik. Nah itu kenapa pentingnya harus sigap. Harus sigap. Kenapa pentingnya selalu cek isi kandang itu ya seperti itu kan kawan. Ya itu dulur-dulurku sejarahnya mitra kita Mas Agung. Semoga kandangnya selalu diberi lindungan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan kesuksesan. Karena juga mulainya nggak main-main dan semua diberikan kesehatan pemirsa-pemirsa kawan-kawanku semua yang lihat video ini. Dan satu hal lagi kawan-kawanku untuk yang di Lampung, ingat peternak muda tidak mau mengakuisisi pasar Lampung, tidak. Saya hanyalah peternak kecil yang kandangnya hanya di belakang rumah. Tapi saya bisa mensupport melewati komunikasi yang baik, melewati kelompok-kelompok ternak seperti ini supaya kita lebih kompak dan memfasilitasi bibit mungkin yang unggul. Nah, mulai dari Anda yang melihat orang-orang Lampung video ini atau di daerah lain silahkan contoh. Nah sebagian sudah ada yang nyontoh di Jawa Timur sudah ada, di sebagian mana ya Mas masuk akal ya, memang harus masuk akal yang kita sampaikan, bukan akal sehat ya, akalnya akal sehat beneran gitu kan. Jadi yang masuk akal saja yang kita pakai. Konsep-konsep seperti ini penting kan kawan, supaya kita bersatu, kita kuat gitu loh. Jadi misi saya adalah apa ya itu? Membesarkan yang kecil, daerah saya mampu swasembada bibit, dan pasarnya pun nanti masing-masing. Mas Agung pencetak bibit DOC pedaging, nanti yang masarkan bukan peternak muda, bukan kawan kita Omah Unggas Lampung gitu kan, kawan-kawan reseller yang lain. Itu yang manen siapa, yang ternak siapa, ya relasi-relasi mereka. Jadi relasi-relasi itu tidak ada yang peternak muda di Lampung rangkul semua, enggak seperti itu sistem kerja saya. Sistem kerjanya seperti itu, bagian-bagian unitnya itu bertanggung jawab sendiri. Mas Agung bertanggung jawab gimana caranya ayam ini nelurnya banyak. Selain genetik itu tugas saya, netesnya banyak. Reseller-reseller tadi seperti Mas Giri dan segala macamnya itu yang menjajakan ke konsumen pembesaran dan membina peternak-peternak pembesaran, dan bertanggung jawab pula memanen bibit yang ditebar. Dengan adanya sistem seperti itu, tidak ada keraguan lagi untuk beternak, tidak ada keraguan lagi untuk memulai berternak, tidak ada keraguan lagi untuk pasarnya. Jadi semua unitnya sudah aman gitu. Nah, halo. Sahabat Omah Unggas Lampung. Dimanapun kalian berada, itu salah satu kawan kita. Jadi nggak ada musuh kawan-kawanku. Tapi peternak muda akan selalu memusuhi orang yang memanfaatkan peternak lain, khususnya pemula. Itu jahat betul. Harusnya peternak pemula dibimbing, ditempel, terus diarahkan. Makanya selalu bilang kutanya kan, saya nggak mungkin mengajak Mas Agung, yo bangun kandang. Habis itu pasarnya nggak ketemu, aku digerutuk di rumahku sak keluarga kan gitu. Jadi saya harus menciptakan satu kelompok atau birokrasi yang sudah ada serapan pasarnya. Jadi orang yang gabung anteng. Jadi orangnya yang gabung itu pikirannya nggak banyak. Kadang kan kita sebelum mulai, aduh gue ngadolin. Iyalah Mas, soalnya itu ya berpengaruh banget kan. Kalau kita bisa masukin 1 box, 2 box, 3 box, tapi nanti endingnya kita jualnya kemana juga. Ya. Kalau kita nggak tahu, salah kaprah. Sedangkan kita ngekip ayam 3 hari aja sudah berapa kilo sendiri. Makanya itu kan kawan, dengan adanya penanggung jawab di setiap sektornya, itu juga akan meminimalisir yang namanya cekcok atau gesekan di pasar. Jadi nggak ada yang menggusur prioknya orang, nggak ada. Reseller DOC tetap hidup, tetap jalan. Peternak pembesaran tetap hidup, tetap jalan. Rumah potong ayam tetap hidup, RPA tetap hidup. Itu loh. Jadi nggak ada yang namanya,
wah bangun kandangnya besar-besar kok, mesin besar-besar itu mau ngapa, mau nguasain? Enggak. Wong yang ternak juga sesama kita gini, peternak rumahan nggak ada. Yang saya hajar itu PT-nya. Nah, PT-PT besar yang sudah kaya-kaya, orangnya berdasi kan, tentang-tenteng, gini-gini kan. Itu yang wajib kita geser. Karena usaha ayam ini adalah usaha peternak rakyat, peternak rumahan seperti ini. Ayo gerak sama-sama. Ada pesan? Cukup, nggak ada? Nggak ada. Ya udah, Seri. Aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jembali Mas Agung, salam sukses, istimewir, kiwir-kiwir. Mantap.